Pada tanggal 8 November 2023, salah satu saham yang ada di bursa kita yaitu saham Meta atau PT Nusantara Infrastruktur akhirnya disuspend. Nah, disuspendnya saham Meta ternyata bukan karena saham Meta bermasalah, bukan ya, tapi atas permintaan si emiten itu sendiri. Dan usut punya usut ternyata kenapa Meta mengajukan untuk disuspend, karena Meta berencana untuk melakukan delisting. Nah, saat ini kepemilikan publik di saham Meta berjumlah sekitar 2,7 miliar lembar saham atau sekitar 15% dari jumlah saham yang beredar. Artinya ketika Meta akan melakukan delisting, maka Meta wajib melakukan tender offer. Yang dimana tender offer tersebut biasanya akan menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan market sampai semua investor setuju untuk melepaskan sahamnya. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai saham Metanya yang akan melakukan delisting, tidak ya, karena tetap kita tunggu RUPS di bulan Desembernya nanti. Berapa kira-kira harga tender offer yang akan muncul ya, yang akan dilaksanakan ya. Cuman di sini saya akan membahas salah satu investor yang menikmati cuan dari delistingnya saham Aqua. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, silahkan teman-teman untuk subscribe channel The Investor ini bagi teman-teman yang belum subscribe, dan silahkan teman-teman download ebook kami ya, karena kami sudah merilis ebook watchlist yang dimana di dalamnya ada 5 saham under value yang bisa dijadikan tambahan referensi investasi Anda. Ya, ebook tersebut bisa di-download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, cerita ini saya ambilkan dari detikfinance.com tahun 2010 lalu. Jadi ini berita yang sudah cukup lama, tetapi ini masih sangat relevan ya untuk kita baca karena ini ceritanya sangat menarik. Cerita awalnya di tahun 1990, tepatnya tanggal 1 Maret 1990, PT Aqua Golden Mississippi alias pemilik dari galon Aqua ya, jadi air minum Aqua yang teman-teman mungkin juga konsumsi sampai saat ini, melakukan penawaran umum alias IPO. Kebetulan emitennya memiliki kode yang sama dengan mereknya yaitu Aqua ya, A, Q, U, dan A. Dan waktu itu harga IPO-nya berada di angka 7.500. Ada salah satu investor yang diwawancarai Detik Finance yaitu Bapak Edi Rustanto ya, yang dimana saat itu beliau ikut IPO Aqua. Sebenarnya tidak banyak yang dibeli oleh Pak Edi ya, alias saat itu beliau membeli atau ikut IPO dengan nominal atau dengan jumlah kurang dari 1 lot. Tahun 91 lot merupakan perwakilan dari 500 lembar saham ya. Jadi 1 lot zaman dulu sama dengan 500 lembar saham. Cuman sekarang sudah berbeda ya. Sekarang 1 lotnya 100 lembar. Nah, waktu itu Pak Edi hanya beli sekitar 100 lembar saham saja. Katanya sih ketika diwawancarai beliau mengatakan ya beliau ikut IPO iseng-iseng saja, siapa tahu dapat untung di masa depan. Kira-kira seperti itu kalau saya baca beritanya. Berarti dengan harga 7.500 per lembar saham, kemudian Pak Edi membeli sekitar 100 lembar saham, maka uang yang dikeluarkan Pak Edi Rustanto saat itu sebesar 750.000. Ya tentu saja 750.000 di tahun 1990 itu cukup tinggi juga ya, alias ini bukan angka yang sama ya. 750.000 yang lalu, saya sekitar 30 tahun yang lalu itu berbeda dengan 750.000 sekarang tentunya. Kemudian Pak Edi Rustanto ini hanya menghold sahamnya saja, jadi tidak diapa-apain. Akhirnya sampai di tahun 1994. Nah, tahun 1994 Aqua memberikan bonus saham, yang dimana setiap pemegang 2 saham memperoleh bonus 1 lembar saham ya, jadi dividennya berupa saham baru, dan itu didapatkan secara cuma-cuma. Artinya Pak Edi Rustanto di tahun 1994 tanpa membeli saham baru, beliau mendapatkan saham baru yang akhirnya berjumlah sekitar 150 lembar saham. Kemudian 1 tahun berikutnya yaitu tahun 1995, Aqua kembali menggelar aksi pembagian saham bonus dengan rasio 10:3 atau setiap pemegang 10 saham akan memperoleh 3 saham baru.
Berarti dengan hitungan rasio tersebut, Pak Edi Rustanto mendapatkan 45 lembar saham baru ya. Berarti total saham yang dimiliki oleh Pak Edi Rustanto di tahun 1995 sebesar 195 lembar saham. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tahun 1997, Aqua lagi-lagi membagikan saham bonus dengan rasio 8:1, alias setiap orang atau setiap investor yang memiliki 8 lembar saham akan memperoleh 1 saham bonus. Maka dari sini di tahun 1997 Pak Edi Rustanto memiliki 219 lembar saham. Jadi yang tadinya di tahun 90 beliau hanya ikut IPO 100 lembar saham tanpa beliau membeli lagi saham Aqua tersebut, di tahun 1997-nya beliau memiliki 219 lembar saham Aqua. Pada tahun 2001, Aqua akhirnya menggalang rencana untuk go private, alias mengubah statusnya dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dan untuk melaksanakan go private tersebut, Aqua melakukan tender offer di harga Rp35.000 per lembar saham. Ya, jadi teman-teman tadi ingat tahun 90 Aqua IPO di harga 7.500. Kemudian Aqua juga sering membagi bonus saham, dan di tahun 2001 Aqua melakukan tender offer di harga Rp35.000 per lembar saham. Dan ternyata harga ini ditolak oleh para investor. Saat melakukan tender offer tersebut, harga saham Aqua di pasaran di perdagangan di level sekitar 15.000 ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan semua investor itu setuju, sudah dapat cuan nih dari harga 15.000 ke 35.000 ya. Cuman karena ditolak maka tidak jadi. Lama berselang, akhirnya di tahun 2005 alias 4 tahun setelahnya, Aqua kembali melakukan tender offer untuk go private. Saat itu harga saham Aqua di perdagangan di level sekitar 50.000 per lembar saham. Dan harga tender offer saat itu berada di angka 100.000 per lembar saham. Namun lagi-lagi gagal ya. Kenapa? Karena saat itu RUPS-nya itu tidak disetujui oleh investor ya, alias investor independen yang datang untuk menyetujui rencana go private di tahun tersebut hanya diikuti oleh sebagian kecil investor saja. Nah, menurut Pak Edi Rustanto, memang saat itu ada pihak-pihak yang membisikkan pemegang saham minoritas nih untuk menjegal go private-nya Aqua dengan alasan harga tender yang ditawarkan itu masih terlalu murah. Alias para investor yang masih pegang saham Aqua saat itu pengennya harga tender offer-nya itu lebih tinggi lagi. Gagal go private di tahun 2005, 5 tahun kemudian alias di tahun 2010, lagi-lagi Aqua berencana untuk melakukan go private, dan harga tender offer yang ditawarkan pun itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 lalu. Di mana saat itu pihak Aqua mengatakan ini adalah tender offer yang terakhir, dan harga tender offer saat itu dihargai 500.000 per lembar saham. Sebagai catatan, saat itu harga saham Aqua berada di level sekitar 250.000 per lembar sahamnya untuk pasar reguler. Akhirnya di tahun 2010 itulah tender offer dari Aqua disetujui oleh semua investor, dan akhirnya go private-nya Aqua pun berhasil. Dan dari hasil tender offer tersebut, Pak Edi Rustanto menerima dana sekitar 109 juta dari penjualan 219 lembar sahamnya. Ya, jadi teman-teman tadi kita ikuti ceritanya ya. Tahun 1990 Pak Edi Rustanto dia ikut IPO Aqua dengan modal Rp750.000. Selang 20 tahun kemudian, tanpa beliau membeli lagi saham Aqua, beliau mendapatkan 109,5 juta rupiah hasil dari tender offer go private-nya Aqua. Jika kita hitung, maka keuntungan Pak Edi Rustanto adalah 14.500% selama 20 tahun tidak ngapa-ngapain. Dari 100 lembar menjadi 219 lembar, kemudian dari modal 750.000 menjadi 109,5 juta rupiah. Nah, itu adalah cerita sedikit ya mengenai perjalanan investor yang bernama Bapak Edi Rustanto di saat beliau akhirnya mendapatkan cuan 14.500 dari go private-nya Aqua. Nah, menurut kalian nih, untuk saham Meta ini sendiri, kira-kira go private ini akan berjalan mulus atau akan ada drama seperti Aqua ini? Gimana menurut pendapat kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar.